Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini kita akan bahas satu saham full lagi ya, kita akan bahas secara utuh yaitu saham Arna yang sudah kita mention di video sebelumnya mengenai watchlist saham. Dan sebelum lanjut teman-teman, disclaimer on, konten ini sifatnya investment research, bukan ajakan jual beli dan tidak ada niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. Saya suka dengan kutipan yang sederhana tapi buat saya ini make sense banget gitu ya. Jelasin ide investasi yang sederhana dan orang lain tuh gampang ngerti gitu ya. Jadi saya tulis di bagian atas ini, mengapa Arna saya jadikan watchlist, potensi turnaround kinerja dari sentimen dukungan pemerintah. Ini kurang typo dikit ya. Jadi Arna terpeleset tapi sekarang dapat sentimen karena dukungan pemerintah, potensi capital gain-nya 50% dan dividen yield-nya lumayan. So itu ide dasar dari watchlist Arna, dan kita akan bahas mulai dari sekilas perusahaan. Arna, kalau kita ngomongin Arna, mungkin teman-teman kayak ini perusahaan apa sih bang gitu ya. Padahal kalau teman-teman lagi di rumah, saya sih nggak bisa bilang semuanya, mungkin ada yang belum di keramik rumahnya dan nggak ada masalah sebenarnya. Tapi rata-rata kalau beli rumah di perumahan Jakarta itu rata-rata rumahnya sudah di keramik gitu ya. Kalau mungkin teman-teman suka konsep industrial, mungkin itu selera yang berbeda, tapi most likely rumah-rumah ketika dibuat itu sudah dengan keramiknya. Nah, Arna adalah perusahaan yang memproduksi keramik. Dia punya 5 pabrik yang tersebar gede-gede, 4 di Jawa dan 1 di Sumatera. Perusahaan ini adalah perusahaan yang menurut saya konsisten dari sisi bukan hanya kinerjanya, tapi keinginan perusahaan ini untuk nambahin kemampuan operasional gitu ya. Artinya dia nggak mau stop, dia terus naikin kapasitas produksi dan didukung oleh distributor yang solid seluruh Indonesia. Dia punya di setiap pulau rantai distribusinya sehingga bisa menyalurkan sampai titik-titik yang lebih luas gitu ya. Dan di tahun 2022 oleh Ceramic World Review, Arna ini adalah perusahaan keramik di dunia terbesar nomor 9 teman-teman. Jadi kalau kalian baru denger ini Arna, maka wah, ini nomor 9 di dunia loh teman-teman ya. Jadi bersaing dengan banyak perusahaan-perusahaan besar, Arna ini nomor 9 menurut saya sebuah capaian yang sangat bagus, sangat positif untuk Arna. Dari catatan ini saja, saya sudah bisa memberikan kesimpulan awal bahwa kalau ini perusahaan nomor 9 terbesar di dunia, produsen keramik, maka secara bisnis Arna itu adalah solid gitu ya. Secara bisnisnya solid. Ini adalah distribusinya, tadi saya sempat bilang, di seluruh pulau itu ada pulau-pulau besar ya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Jayapura, Papua. Lalu kalau kita bicara soal ekspansinya Arna untuk terus nambahin kapasitas produksi, ini teman-teman bisa lihat dari tahun 2000 awal, dia saat itu punya kapasitas 17 ribuan sekian gitu ya. Sekarang di 2024 72 ribu dan di 2025 targetnya sampai 78 ribu. Penambahan ini ya, namanya orang mau ngedein pabrik itu pasti butuh apa teman-teman? Butuh modal gitu ya. Nah, Arna bagus banget karena setiap tahun dia bisa menganggarkan capex ini dan tetap menjaga level utang gitu ya. Level manajemen utangnya itu bagus banget. Jadi dengan capex yang sedemikian besar, Arna masih bisa lakukan dengan uang-uang yang mereka terima operational cash gitu ya, yang mereka bisa kumpulkan, dimasukin ke dalam ekuitas, diputar lagi bisnisnya sampai gedein pabrik sampai segede nomor 9 di dunia. Dari sisi kinerja gimana? Nah, ini dari sisi kinerja. Kita tahu bahwa market itu mengapresiasi saham yang wonderful, naik terus, tapi ketika dia terpleset langsung di strap, langsung dikasih hukuman. Sido kejadian, dan Arna pun sama gitu ya. Arna kalau teman-teman lihat grafiknya bagus banget ya, bagus, tapi kemudian 2022 kesannya kayak mentok dan terpeleset di 2023. Labanya turun 22%, sementara pendapatannya sebenarnya nggak turun terlalu jauh gitu ya. Ini pasti ada kenaikan beban, biaya, dan lain sebagainya. Jadi terjadi penurunan pada pendapatan dan laba bersihnya Arna di 2023 gitu. Nah, kalau 2023 ini mereka terpeleset gitu ya, bagaimana dengan 2024? 6 bulan pertama. Ternyata kalau kita lihat dari data ini, dari sisi pendapatan menurun dan dari sisi laba bersih pun menurun. Jadi Arna kinerjanya belum membaik teman-teman. Makanya di depan tadi saya kasih satu keyword potensi gitu ya. Jadi ini belum terjadi turnaround-nya. Secara risiko lebih besar gitu ya. Kemungkinan meleset
sebagai tesis investasi juga besar gitu. Namanya juga ini masih potensi turndown. Nah, kenapa ini bisa menjadi sebuah potensi yang menurut saya menarik? Kalau teman-teman perhatikan data ini gitu ya, ini adalah data mengenai kapasitas produksi, kemudian berapa yang berhasil dimanfaatkan dari utilitas pabrik gitu ya. Waduh, ini foto saya di sini agak kegedean, sorry teman-teman. Tapi terjadi penurunan yang signifikan, jadi khususnya untuk kapasitas terpasang pemanfaatan gitu ya, utilisasi pabrik dan produksinya itu mengalami penurunan gitu ya. Sorry sekali lagi karena datanya ini ketutupan, tapi teman-teman boleh lihat gambar yang di sini deh. Dari 70,62 menjadi 62,12, turun 10%-an lah ya, turun 10%-an dari 2022 gitu ya. Jadi apa yang menyebabkan ini menjadi kurang baik buat Arnab? Turun sampai 2 digit itu menurut saya satu alarm gitu ya. Ada kondisi yang perlu dibenahi. Tapi saya melihatnya yang dibenahi bukan dari faktor internalnya Arnab, melainkan dari faktor eksternal, dan ini serius. Yaitu mengenai impor produk gitu ya. Bang, Arnab kan perusahaan nomor 9 terbesar di dunia, punya nama besar dan lain sebagainya. Iya, betul. Tapi teman-teman kalian mungkin pernah dengar beberapa kali cerita berita gitu ya. Ada sebuah perusahaan pakaian singlet, kaos-kaos yang bangkrut. Dia brand yang lumayan juga gitu ya, dan bangkrut. Industrinya tekstil. Jangan sampai hal ini terjadi kembali ke industri-industri yang lain, karena ini faktornya mengerikan. Bukan hanya sebagai kita yang ingin invest di emiten ini, bukan gitu ya. Lebih lanjut kenapa? Karena produk-produk kita dibanjiri oleh produk-produk dari negara lain yang harganya memang gitu ya, kita harus akui kompetitif. Kenapa bisa kompetitif dan khususnya kita berhadapan dengan produk-produk dari Tiongkok gitu ya? Diakui oleh banyak berita, bahkan oleh Kemenperin, bahwa Indonesia itu kebanjiran produk keramik impor. Produk dari impor ini kok bisa ya harganya lebih murah gitu ya. Nah, salah satu data yang saya dapat adalah bahwa kebijakan menjual produk di negara luar lebih murah dibandingkan dengan di negara sendiri. Dumping, politik dumping, kalau teman-teman ingat pelajaran IPS sejarah kali zaman dulu. Ini terjadi lagi gitu ya. Dan khususnya Tiongkok, dia ngasih tax refund 12-15%. Bayangin kalau kita sekarang ini dengan biaya BMTP yang anti masuk gitu ya, sekitar 12-13% saja untuk kenaikan harganya, ya sudah diklaim aja ke pemerintah Tiongkok, selesai gitu ya. Jadi di samping demand dari nasional juga lesu, keberadaan banjirnya produk-produk asing ini, produk dari Tiongkok ini, membuat market share-nya Arnab pun di 2023 turun. Dan ini serius, kenapa? Karena kalau ini tidak ditangani, ya kondisinya begini-begini terus, bahkan makin banjir, repot. Untungnya saya melihat pemerintah meskipun agak abai atau mungkin terlalu lama bereaksi, sudah mulai digodok mengenai bea masuk anti-dumping. Jadi langsung aja nih, nama regulasinya adalah bea masuk anti-dumping, yang sebenarnya dari Kadin itu ngusulin 200%. Kenapa 200% menurut saya masuk akal? Karena kalau 200%, saya yakin insentif dari negara luar pun tidak akan berani segila ini. Oke? Ya masa pemerintah Tiongkok ngasih tax refund 200% kenaikan? Saya rasa ketinggian. Tapi kalau masih 20-30%, rasanya masih oke gitu ya. Nah, sayangnya BMAD yang diambil ini menurut saya terlalu bawah, yaitu sekitaran 40-50%. Jadi meskipun sudah ada BMAD, tapi dengan gapnya yang nggak terlalu signifikan, ya ini perlu kita evaluasi lagi apakah ini berhasil merefleksikan kenaikan dari kinerjanya Arnab gitu ya. Karena keberhasilan untuk merebut kembali market share mereka yang hilang karena produk-produk impor. Intinya sebenarnya satu sih, produk impor itu lebih mahal dibandingkan dengan produk lokal. Oke. Kalau gapnya jauh, Arnab punya keunggulan, menaikkan harga sehingga net profit marginnya bisa lebih longgar. Tapi menurut manajemen Arnab, kalaupun ada BMAD, mereka belum ingin menaikkan harga secara signifikan gitu. Jadi lihat kondisi case by case-nya seperti apa. Dan kalau kita bicara sekarang kondisinya gimana, apakah dengan adanya banjirnya produk tadi mempengaruhi keuangan? Pasti mempengaruhi, tapi untuk sekarang ini dengan kondisi
kemampuan mereka punya total aset, kemampuan mereka dengan liabilitas yang rendah, DER-nya 0,11 kali, mereka masih punya capex, mereka masih ekspansif, berarti manajemen operasionalnya bagus, keuangannya juga bagus, ROE-nya terakhir 24%, drop dari 2 digit di kepala 32 sekian persen. Jadi secara keuangan kondisinya masih sehat dan Arna masih punya nafas gitu ya, masih punya nafas cukup waktu untuk memikirkan langkah turnaround-nya ini harus ngapain gitu ya. Di samping ada faktor BMAD tadi yang menurut saya sangat-sangat bagus sentimennya untuk Arna. Kegagalan Arna untuk meningkatkan kinerjanya membuat harga mereka turun dari harga 1000-an gitu ya, dibawa turun sampai level kemarin terendahnya sekitar 600 ya, artinya turun sekitar 40% meskipun sekarang sudah naik lagi dikit ke 680, dan ini masih di area undervalue min PI 5 tahunan dia. Meskipun PBB-nya 3 kali dan PR-nya 12 kali, dividennya masih cukup lumayan 4-6%. Artinya saya ngeliat Arna sebagai posisi apa secara valuasi? Company yang bagus gitu ya, solid company-nya, cuman harganya kalau bisa diskon sedikit lagi. Kita mau coba dapetin company yang bagus di harga yang lebih rendah lagi. Nanti kita lihat apakah kondisi ini atau kita antri beli ini sesuatu yang masuk akal untuk Arna sekarang ini. Nah, kenapa saya bilang bahwa Arna mungkin kita harus dapetin harga di yang lebih murah lagi secara entry saham, karena dari sisi manajemen ketika menyusun proyeksi growth ini sangat konservatif gitu ya. Mereka hanya menargetkan kenaikan sekitar 7% untuk total sales dan net income-nya naik 3%. Jadi manajemen pun seolah-olah di awal tahun cukup pesimis bahwa mereka bisa recover dengan cepat gitu ya. 6 bulan pertama sudah jelas ketinggalan dibandingkan dengan 6 bulan pertama tahun 2023. Kalau Arna ingin mewujudkan skenario yang mereka share di public expose awal tahun ini, maka kinerjanya harus lebih mantap lagi di 6 bulan sisa ini. Nggak sampai 6 bulan bahkan ya. Di 4 bulan sisa 2024 ini. Jadi kita berharap, pastinya investor berharap BMAD ini bisa segera rilis dan instant effect. Tapi menurut saya nggak begitu sih. Ya, satu, BMAD-nya belum clear meskipun sudah kelihatannya di ujung gitu ya, tinggal disahkan dan diberlakukan. Tapi efektivitasnya kita nggak tahu. Kenapa? Ya gimana kalau produk yang banjir itu masih banyak di dalam negeri? Ya mereka masih bisa jualan duluan. Apakah itu ternyata mengikuti? Saya nggak tahu. Apakah bisa seperti itu gitu ya? Artinya barangnya udah di dalam, tapi harganya dijual dengan lebih tinggi. Ya kalau ada teman-teman yang tahu konsep ekspor impor dan masalah low seperti ini, boleh tulis di kolom komentar, itu bakal ngasih insight yang berguna banget. Jadi kalau kita sambungin antara story-nya dan risikonya, saya ngelihat story yang paling signifikan datangnya dari BMAD, tapi ini tidak bisa terwujud dalam waktu dekat menurut saya. Kalau ternyata bisa dalam waktu dekat ya syukur, puji Tuhan ya. Tapi menurut saya agak panjang, minimal kita kasih waktu 9 bulan bagi Arna untuk bisa merasakan efek dari BMAD ini. Tadi kalau bisa, selain dampak dari volume penjualan naik, saya berharap net profit marginnya naik lagi. Karena terakhir Arna itu hanya di level 18%, net profit marginnya turun dari level 2 digit kepala 2 gitu ya. Di sisi lain manajemen masih ngejar ekspansi, maksudnya juga bagus, tapi kalau kapasitas produksinya nggak kepake juga buat apa. Jadi ini harus diperhitungkan dengan baik. Risikonya kalau BMAD-nya nggak efek apa-apa ya pasti bakal repot ya, produk Cina makin banjir, karena di samping harga, mungkin kalau harganya mungkin beda-beda tipis, tapi biasanya produk Cina itu eye-catching gitu ya, desainnya itu lucu-lucu, bagus-bagus. Nah itu mungkin Arna juga bisa mempertimbangkan faktor-faktor yang lain selain faktor dari harga gitu ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di bagian catatan akhir. Teman-teman yang baru ketemu channel ini jangan lupa untuk subscribe dulu dan tekan loncengnya ya. Ada 4 poin di bagian catatan akhir yang ingin saya bagikan. Pertama, kalau kita ngomongin fundamental bisnis dari produknya, marketnya, keuangannya, internal manajemennya, all looks good, Arna bagus, solid gitu ya. Oke lah. Tapi faktor eksternal ini nih yang ganggu. Ada satu hal yang saya nggak tulis di sini tapi bisa saya share lah, yaitu mengenai faktor biaya dari energi gitu ya, gas yang dibutuhkan. Dengan kondisi komoditi yang ikutan naik, termasuk juga gas, dan gas industri juga direncanakan akan naik entah kapan, hal itu bisa menambah beban biaya bagi Arna dan mengurangi net profit margin mereka. Tapi yang lebih serius lagi adalah faktor mengenai kompetisi dengan import produk yang menurut saya sangat serius, bukan hanya dampaknya untuk Arna, tapi buat banyak industri yang di sekitar lain gitu ya. Menurut saya yang paling serem itu tekstil sih, industri pakaian tuh ngeri. Sidak-sidaknya dari Menteri Perdagangan itu, wah dia nemuin gudang-gudang isinya baju-baju dibakar dan lain sebagainya. Itu hanya 1, 2, 3 biji gitu ya. Yang lain di mana tersebar di seluruh pulau
ada gudang-gudangnya, ngeri sih, ngeri-ngeri. Kalau buat saya ini masalah serius yang negara harus pikirin gitu ya. Karena kalau terlalu open kayak gini, ekonominya hanya jalan sebagai konsumsi, tidak ada pergerakan di level tenaga kerja, jadi itu bahaya. Ketiga, BMAD ini bukan instant effect menurut saya. Ini solusi jangka panjang yang kalau ke depan makin digedein, angkanya makin bagus, tapi berharap tahun ini Arna akan closing bagus, saya rasa enggak. That's why saya ingin antri posisi di agak lebih turun lagi dari harga Arna sekarang. Ya, idealnya kita bisa masuk di under 600, di under 600 sampai 580. Tapi kalau teman-teman pingin masuk sekarang bang, gatel bisa kan gitu ya. Ya 650 oke lah untuk coba ngantri di situ. Targetnya berapa? Target saya put Arna di angka 1000 gitu ya, di angka 1000. Ini adalah last high-nya sebelumnya dan menurut saya masih cukup realistis kita menaruh target di sini. Kurang lebih kita dapetin 40% gain gitu ya. Kalau kita masuk di angka-angka 650, bahkan kalau kita bisa dapetin di angka 600, gainnya lebih besar gitu ya. Dah, potensi turnaround ini sekali lagi turnaround-nya belum terjadi. Ini masih sifatnya potensi. Saya memberikan rating B karena balancing antara komposisi fundamental bisnis internal manajemen yang bagus dengan faktor eksternal yang faktornya sebenarnya serius gitu ya. Kalau saya kasih nilai B menurut saya sudah balance. Bagaimana bang kalau ternyata kita sudah invest tapi kinerjanya kok nggak berubah-berubah, masih terus tertekan? Evaluasi saham Arna keberadaannya dalam portofolio kalian. Bagaimanapun juga, regulasi ini bukan sesuatu yang mudah diselesaikan gitu ya, dan butuh penanganan yang super serius untuk masalah import-importan ini. Mudah-mudahan ada transisi manajemen baru, pemerintahan baru gitu ya, dan bisa meresolve hal ini. Mudah-mudahan kita doakan yang terbaik. Gitu juga teman-teman, sampai ketemu di next video. Babes ini bahas apa lagi, tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan feel free untuk nanya apapun di kolom komentar. Saya suka jawabin teman-teman kalau kalian ada pertanyaan di kolom komentar. God bless you guys. Bye-bye.